Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, beliau Nyai Hajah Ulil Azmi Dewi Hafsah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, beliau Bapak Kiai Haji Ansor Bijaja Al-Badai Al-Hafidh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Pondok Pesantren, Kepala Madrasah Sanawiyah Raudhatul Mujawidin, beliau Bapak Muhammad Taqin SPDI. Yang saya hormati guru saya, beliau Ustadz Muhammad Ahmad Maulidi Khalil SPDI. Baik, yang saya sayangi kedua orang tua saya di rumah, semoga rezekinya dilancarkan dan umurnya dipanjangkan, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya Taufikul Ihsan kelas 8D keagamaan akan mempresentasikan ilmu nahwu yang bertema i'rab. Sebelum saya menjelaskan i'rab, definisi i'rab. I'rab ialah perubahan akhir kalimat yang disebabkan amil yang memasukinya, baik perubahan itu nampak ataupun dikira-kirakan. Baiklah, dalam peta imajinasi sekarang saya memiliki 4 cabang. Yang pertama, rafa, nasab, jar, dan jazm. Masuk ke cabang yang pertama, rafa. Rafa itu memiliki 4 alamat, yaitu dumah, wawu, alif, dan nun. Memasuki alamat yang pertama, dumah. Dumah menjadi alamat i'rab rafa bertempat di 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari'. Isim mufrad ialah isim yang bermakna satu. Contohnya qoma zaidun. Yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang pecah dari mufradnya. Yang contohnya qoma ar-rijalu. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim ialah makna perempuan banyak. Contohnya adalah qomat hindatun. Yang keempat, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah menunjukkan makna pekerjaan yang telah lampau. Contohnya yaqumu. Fi'il menunjukkan makna kata yang akan datang atau sedang terjadi. Memasuki alamat i'rab yang kedua, wawu. Wawu sebagai alamat i'rab rafa bertempat di 2 tempat, yaitu jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak muzakkar salim adalah menunjukkan makna laki-laki banyak. Contohnya ialah qoma muslimuda. Yang kedua, asmaul khamsah. Asmaul khamsah yaitu ada isim 5, yaitu abuka, wa akhuka, wa habuka, wa fuka, wa dzulmalin. Memasuki alamat i'rab yang ketiga, alif. Alif menjadi alamat i'rab rafa bertempatan di 1 tempat, yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah itu ialah isim yang menunjukkan makna 2. Contoh, qoma zaidani. Memasuki alamat i'rab yang keempat, nun. Nun sebagai alamat i'rab rafa bertempatan di 1 tempat, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah ialah fi'il mudhari' yang bertemu dengan salah satu amil taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Memasuki cabang kedua, i'rab nasab. I'rab nasab mempunyai 5 alamat, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Memasuki alamat yang pertama, fathah. Fathah menjadi alamat i'rab nasab bertempatan di 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Isim mufrad contohnya ra'aitu zaidan. Jamak taksir contohnya ra'aitu ar-rijala, dan fi'il mudhari' contohnya yaquma. Memasuki alamat yang kedua, alif. Alif menjadi alamat i'rab nasab bertempatan di 1 tempat, yaitu asmaul khamsah. Contohnya abaka, wa akhaka, wa hamaka, wa faka, wa 3 kasrah.
Kasroh menjadi alamat i'rab nasab bertempatan di jamak muannats salim. Yakni contoh jamak muannats salim. Ra'aitu muslimati. Memasuki alamat yang keempat, ya. Ya menjadi alamat i'rab nasab bertempatan di dua tempat, yaitu isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Isim tasniyah contohnya ra'aitu muslimaini, dan contohnya ra'aitu muslimina. Memasuki alamat yang keempat, membuang nun menjadi alamat i'rab nasab bertempatan di satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Memasuki cabang yang ketiga, i'rab jar. I'rab jar memiliki tiga alamat, yaitu kasroh, ya, fathah. Kasroh menjadi alamat i'rab jar bertempatan di tiga tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Isim mufrad contohnya marartu bizaidin. Jamak taksir contohnya marartu birrijali. Dan jamak muannats salim contohnya marartu bil muslimati. Memasuki alamat yang kedua, ya. Ya menjadi alamat i'rab jar bertempatan di tiga tempat, yaitu isim tasniyah, jamak muzakkar salim, dan asmaul khamsah. Isim tasniyah contohnya marartu bil bizaidaini. Jamak muzakkar salim contohnya marartu bil muslimina. Dan asmaul khamsah contohnya abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhimalin. Memasuki alamat yang ketiga, fathah. Fathah menjadi alamat i'rab jar bertempatan di satu tempat. Ini isim ghairun munsharif. Isim ghairun munsharif ialah isim yang tidak boleh kemasukan tanwin. Contohnya marartu bi Ibrahimah. Memasuki alamat cabang yang keempat, i'rab jazm. I'rab jazm itu memiliki dua alamat, sukun dan membuang. Sukun menjadi alamat i'rab jazm bertempatan di satu tempat, yaitu fi'il mudhari' shahih akhir. Dan membuang menjadi alamat i'rab jazm bertempatan di dua tempat, yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Baiklah, hanya sekian presentasi yang saya sampaikan. Kalau lebih kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Kurang banter suaranya. Terus. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Rodatul Mujawidin, yakni Ibu Nyai Haja Ulil Asmi Dewa Hafsah. Dan yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Rodatul Mujawidin, yakni Bapak Kiai Haji Ansor Wijaya Al-Badawi Al-Hafidh. Dan yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, yakni Bapak Muhammad Takwin SPDI. Dan yang saya hormati guru saya, yakni Bapak Ahmad Maulidi Khalil SPDI. Dan yang saya sayangi dan saya cintai orang tua saya yang di rumah, yang senantiasa membesarkan saya hingga saat ini. Semoga dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Alif Nur Tengku Akbar, duduk di kelas 8 keagamaan, akan mempresentasikan tentang i'rab. I'rab ialah perubahan akhir kalimat yang disebabkan amil yang berbeda yang masuk. I'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm.
Rofa menjadi tanda i'rab ada 4, yaitu dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah menjadi tanda rofa ada di 4 perkara, yaitu isim mufrad. Contohnya koma zaidun. Yang kedua jamak taksir. Contohnya koma rijalu. Yang ketiga jamak muannas salim. Contohnya qomat muslimatu. Yang keempat fi'il mudhari. Contohnya yakumu. Lanjut ke tanda rofa yang kedua, yaitu wawu. Wawu menjadi tanda rofa ada 2 perkara. Itu ada penanya langsung. Ada 2 perkara. Yaitu jamak muzakkar salim. Contohnya qoma muslimuna. Yang kedua asmaul khamsah. Contohnya qoma abuka. Selanjutnya masuk ke tanda rofa yang ketiga, yaitu alif. Alif menjadi tanda rofa ada di 1 perkara, yaitu isim tasnya. Contohnya koma zaidaini. Lanjut ke tanda yang keempat, yaitu nun. Nun menjadi tanda rofa ada di 1 perkara, yaitu af'al khamsah. Contohnya yakumani, takumani, yakumuna, takumina. Selanjutnya lanjut ke tanda ke cabang yang berikutnya, yaitu nasab. Nasab ada 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan membangun. Fathah menjadi tanda nasab ada di 3 perkara, yaitu isim mufrad. Contohnya ra'aitu zaidan. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ra'aitu rijala. Yang ketiga fi'il mudhari. Contohnya la yakuma. Lanjut ke tanda selanjutnya, ke tanda yang kedua, alif, yaitu alif. Alif menjadi tanda rofa, menjadi tanda nasab ada di 1 perkara, yaitu asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu amaka. Selanjutnya masuk ke cabang yang ketiga, yaitu kasroh. Kasroh menjadi tanda nasab ada di 1 perkara, yaitu jamak muannas salim. Contohnya ra'aitu muslimati. Selanjutnya masuk ke tanda nasab yang keempat, yaitu ya. Yang tahu. Ya menjadi tanda nasab ada di Tanya sama ibu dulu. Ada di 2 perkara, yaitu isim tasniah. Contohnya ra'aitu zaidaini. Yang kedua jamak muzakkar. Contohnya ra'aitu muslimina. Selanjutnya masuk ke tanda nasab yang kelima, yaitu membuang nun. Membuang nun menjadi tanda-tanda nasab ada di 1 perkara, yaitu af'alul khamsah. Contohnya la yakumu. Masuk ke cabang yang ketiga, yaitu jar. Jar mempunyai 3 tanda, yaitu fathah, kasroh, fathah, ya, kasroh. Kasroh menjadi tanda jar ada di 3 perkara, yaitu isim mufrad. Contohnya marartu bi zaidin. Yang kedua jamak taksir. Marartu birrijali. Yang ketiga jamak muannas salim. Contohnya ra'aitu muslimati. Lanjut ke tanda yang kedua, yaitu ya. Ya menjadi tanda jar ada di 3 perkara,
yaitu asmaul khamsah, isim tasniyah, jamak muzakkar. Asmaul khamsah contohnya marortu bi abika. Contoh isim tasniyah marortu bi zaidaini. Contoh jamak muzakkar marortu bil muslimina. Lanjut ke tanda jar yang ketiga, yaitu fathah. Fathah menjadi tanda jar ada di satu perkara, yaitu isim ghair munsharif. Contohnya marortu bi Ibrahimah. Selanjutnya masuk ke cabang yang keempat, yaitu jazm. Jazm memiliki dua tanda, yaitu sukun dan membuang. Membuang menjadi dua tanda, yaitu mudhari' mutal akhir. Contohnya yaitu lam yarmi. Selanjutnya tanda yang kedua yaitu af'alul khamsah. Contohnya la yakuma. Masuk ke tanda jazm yang kedua yaitu sukun. Sukun menjadi satu tanda, yaitu fi'il mudhari' shahih akhir. Contohnya la yakuma. Baiklah, hanya ini yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.